Halo teman-teman, selamat sore. Dan perkenalkan saya Rian dari Healthy Marketing. Dan ketemu lagi dengan bincang-bincang kali ini atau podcast dari Healthy Marketing. Dan kesempatan yang sangat luar biasa sore hari ini, kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Jauh-jauh menuntut ilmu dari Paris dan membuka usaha di kota Palembang. Dan telah hadir dengan kami sore hari ini ada cantik sekali, ada narasumber kita hari ini yaitu Mbak Yosephine Winata. Halo, apa kabar? Halo Kak. Baik. Apa kabar? Sehat. Iya, dan berawal dari menjalani bisnis keluarga, yaitu dari Multicom ya. Iya benar. Dan sekarang saat ini Mbak bisa kita sapa Mbak Yosephine aja ya. Iya boleh. Mbak Yosephine memulai karir atau bisa dikatakan untuk memulai karirnya sendiri. Bisa dijelaskan dulu terlebih dahulu untuk latar belakang atau memperkenalkan diri buat teman-teman kita dari Healthy Marketing. Boleh. Halo semuanya, perkenalkan saya Yosephine, owner dari Little Jose. Little Jose sendiri sih kebetulan baru mulai beroperasi lah ya, berjualan gitu tahun lalu, sekitar Agustus tahun lalu 2020. Jadi itu bener-bener saat-saat pandemik gitu ya. Nah kebetulan kita Little Jose ini specialize-nya di Portugese egg tart dan artisan croissant pastries. Wow, luar biasa. Jadi dari sudah dikatakan sama Mbak Josephine bahwa ada croissant, ada egg tart. Iya Luar biasa. benar. Kayaknya kita nanti bakalan cobain ya untuk cobain pasti dari Mbak Josephine. Iya pasti. Iya. Dan saya dengar dari latar belakang pendidikan Bapak pernah kuliah sampai di Paris ya untuk mendalami buat pastry. Luar biasa. Iya benar sih. Kemarin sempat belajar di Ferrandi ya di Paris. Oh. Jadi itu belajarnya sekitar 1 tahun, tapi setelahnya kita ada magang kerjanya gitu juga. Iya. Bisa diceritakan buat teman-teman kita Healthy Marketing kenapa harus dunia pastry itu? Karena banyak anak-anak muda seperti Mbak Josephine ya, mungkin banyak yang mengambil jurusan yang lain ataupun tentang fakultas yang lain, tapi ini sangat out of the box gitu, bisa mengambil pastry gitu. Apakah ini ada dorongan sendiri atau dorongan keluarga dari keluarga Mbak Josephine? Bener-bener dorongan sendiri sih. Dorongan sendiri. Iya Wow. bener. Jadi awalnya itu pun enggak berani ya ambil jurusan pastry gitu. Iya. Makanya dulunya pertama kali aku ambilnya itu manajemen. Manajemen. Jadi setelah dipikir-pikir ke depannya mau jadi apa ya gitu loh. Jadi setelah itu baru deh ngambil pastry deh. Kayaknya kalau misalnya bisa kembangin itu di Palembang itu tuh bagus gitu loh. Banyak kesempatannya gitu masih. Untuk di Palembang dan mudah-mudahan bener. nanti jadi pastry nomor 1 di kota Palembang ya. Iya, di Indonesia juga Di Indonesia ya, sampai di luar negeri. Iya, bener. Oke, baik. Dan kira-kira untuk karena pada sebelumnya bahwa Mbak Josie mention bahwa di pembukaannya pada bulan Agustus tahun 2020 ya. Iya, untuk bener. pembukaan Little Jose. Iya. Apakah karena kita kan mengalami situasi yang kita nggak pernah tahu sebelumnya ya, karena waktu itu Mbak Josephine tinggal di Prancis dan langsung ke Indonesia, ke Palembang, langsung buka bisnis yaitu pastry itu, dan dihadapkan dengan situasi yang sangat luar biasa yaitu COVID-19. Iya. Jadi gimana sih tantangan-tantangan atau menjalani bisnis pastry di situasi seperti COVID-19? Sebenarnya sih kebetulan kan Little Josie sendiri itu dimulainya itu karena pandemi COVID juga ya. Jadi sebelum ini saya ada bantuin usaha keluarga di Multicom gitu Multicom, kan. Iya benar. Nah kalau Multicom sendiri itu tuh yang lebih terkena dampak pandemik ya kalau aku bilang ya, karena itu tuh kan sistemnya lebih tradisional, udah lama kan ya. Jadi masih bener-bener kena lah gitu loh. Jadi pasti retail orang tuh mulai nabung gitu loh, mulai nahan uang gitu kan untuk di-spend gitu kan, mulai bertanggung jawab lah dengan uangnya. Kecuali emang karena pandemik juga itu tuh banyak orang yang kebetulan cari webcam lah, laptop. Jadi kan iya kebetulan itu juga naik. Cuma tetap aja overall itu tetap turun. Tetap gitu turun loh. ya. Iya. Jadi marketnya tetap turun sebenarnya. Nah, untuk Multicom ya, itu bener. adalah usaha keluarga. Atau Mbak Josephine bisa cerita sedikit tentang Multicom, karena
mungkin Mbak Josephine mulai karir berawalnya dari usaha keluarga dulu ya, Multicom Iya, itu ya. Berdiri dari bener. kapan dan untuk strategi-strateginya seperti apa untuk pemasaran pada saat sebelum pandemik dan saat ini untuk di pandemik? Oke, jadi kayaknya aku ceritain dari awal ya. Jadi Baik. pas awal-awal, pas aku baru pulang dari kuliah, Ya. itu tuh aku sempet buka Josie Patisserie. Jose Patisserie. Iya Oh, benar, oke. Josie Patisserie. Tapi tuh nggak banyak yang tahu sih, karena itu tuh benar-benar cuma 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun itu tuh aku akhirnya nutup karena aku pikir itu usahanya nggak sustainable. Aku jual apa aja gitu pas itu, mungkin karena baru pulang kuliah ya, jadi Iya. apa aja mau gitu loh. Jadi ya itu udah itu, terus aku baru ini mulai bantuin usaha keluarga di Wow, Multicom. itu di Multicom itu ya? Iya benar. Ya, benar, luar biasa. Ya, teman-teman marketing sudah diceritakan bahwa memang untuk menjalin bisnis ada ups dan downs-nya ya. Iya benar. Untuk menjalin dan harus ditiru nih buat teman-teman bahwa perjuangan dari Mbak Josephine untuk memulai bisnis pernah buka dia itu dari Jose Patisserie. Iya, jadi kan Josie Patisserie itu tuh kayak nggak ada konsep gitu ya, menurut aku pribadi. Jadi setelah ini pas aku mau buka lagi, aku udah kayak ngertiin bener-bener bisnis itu yang bisa kayak lebih tahan, lebih sampai ke depannya itu tuh gimana. Jadi itulah namanya itu, jadi Little Josie. Jadi Little kayak Josie. lebih ringkas ya dari Lebih ringkas. tadi. Iya, Baik. benar-benar. Luar biasa. Dan tadi juga bahwa benar untuk kita saat ini dengan tema sustainable business, dan tadi Mbak Josephine juga sudah menceritakan bagaimana sih untuk perjuangan-perjuangan dan beberapa ups and down untuk memulai karir gitu ya. Apalagi di tengah situasi pandemik yang saat ini. Jadi untuk menjalankan bisnis ada beberapa strategi-strategi dan konsep-konsep dari bisnis yang dijalani Mbak Josephine, benar. Dan bisa diceritakan sedikit nggak untuk tantangan-tantangan atau memulai bisnis dari Mbak Josephine itu seperti apa? Mungkin bisa sharing buat teman-teman Healthy Marketing kita. Oke, kalau misalnya untuk sekarang ini nih tantangannya bener-bener harus banyak-banyak belajar dari orang-orang yang udah sukses. Wow. Dan sekarang karena pandemik itu juga harus banyak-banyak belajar digital marketing. Yang dulunya itu kita tuh nggak pernah belajar di sekolah gitu Iya, kan benar. ya. Jadi digital marketing dulu itu belum ada. Benar. Jadi sekarang kita harus benar-benar belajar sendiri. Iya, saya pun sekarang masih belajar digital Iya marketing. bener, cari tahu sendiri kan Iya, ya. bener. Gitu, itu sih yang tantangan paling kerasa gitu loh. Untuk terasa untuk menjalankan bisnis ini ya. Iya, Oke, benar. Dan untuk menu-menu sendiri, apakah Mbak secara konsep dari Little Jose itu Mbak Josephine yang memilih sendiri atau ada bantuan-bantuan dari untuk teman-teman yang lain tuh? Kalau nama-nama sih sebenarnya dari aku sendiri ya. Wow. Mungkin kebanyakan research aja gitu, research dari gimana sih orang-orang tuh di luar yang bisa sukses itu, ini bisnisnya gimana, nama-namanya gimana biar orang tuh tertarik gitu loh. Jadi ya itu sih banyak-banyak research sama baca-baca aja. Iya. Wow. Untuk menentukan bahan-bahannya langsung dari Palembang apa luar negeri nih? Palembang sih ya. Jadi meskipun konsepnya luar negeri western tapi tetap mencintai produk-produk Indonesia. Iya pastinya. Biasa. Nah, bisa diceritakan atau mungkin sharing ke teman-teman health marketing kita juga Mbak Josephine bahwa apa sih yang membedakan pastry seperti Little Jose ini sama dengan pastry yang lain di Kota Palembang? Bisa diceritakan? Oke, jadi dari konsepnya itu mungkin agak beda ya udah ya. Jadi kalau misalnya di Palembang itu masih lebih banyak bakery, bukan pastry gitu iya, loh. Benar. Iya benar. Jadi kebanyakan mereka itu jualnya itu roti, terus bilangnya pastry, tapi malahan jualannya itu kue gitu loh. Jadi enggak match gitu sebenarnya. Iya benar-benar. Makanya ini aku mau specialize bener-bener di croissant sama pastries gitu, bener. Wow, dan ada egg tart gitu ya? Iya, egg tart sama croissantnya gitu. Jadi bener-bener specialize. Jadi orang itu langsung tahu, oh itu tuh pastry gitu loh. Itu pastry yang sebenarnya gitu.
Tapi satu lagi dengan konsep kayak gini itu tuh masih banyak yang nggak tahu sih sebenarnya ini nih ada gitu loh, konsep ini nih ada Di Palembang ya. Iya, Jadi benar. berarti bisa dikatakan bahwa Little Jose ini pertama ya, untuk terobosan Iya. pertama bahwa kalau teman-teman Helping Marketing yang ingin untuk mencari benar-benar pastry, ya bisa langsung saja di Little Jose. Tapi kalau misalnya pastry gitu ya, jangan lupa juga itu tuh sebenarnya nggak mahal sih. Kalau pastry benar, gitu, iya. benar. Jadi makanya aku juga bangun bisnisnya itu mulai dari kayak marketingnya gitu Oke, ya, kayak post fotonya gitu. Wah. Aku nggak mau terlalu bagus lah ya, biar Iya, orang-orang benar. itu tuh ngerti kalau itu sebenarnya sama aja kayak makanan biasa gitu loh, Iya, sama aja berarti, kayak roti gitu loh, itu tuh juga biasa aja. Dan semua kalangan bisa Bener, juga bener. bisa untuk mengkonsumsi itu ya. Bener. Karena kita udah mikir kalau misalnya kalau soal pastry itu sendiri, bahwa pasti kita udah mindsetnya udah berarti udah mikirnya, waduh mahal banget gitu kan. Iya, Dan pasti bener. yang masuk ke situ berarti dari kalangan-kalangan yang atasan aja gitu. Iya, bener. Padahal tuh nggak juga gitu loh. Padahal tuh sebenarnya pastry itu juga kan banyak kalian temui di Starbucks mungkin ya, atau di kafe-kafe yang lain yang kecil-kecil gitu Iya, ya. benar. Tapi mereka itu jualnya murah, tapi ukurannya kan kecil gitu Benar. kadang-kadang ya. Dan itu pun nggak bener-bener croissant gitu loh, nggak bener-bener pastry gitu. Benar. Dan karena sudah jauh-jauh sekolah di Prancis, pasti kualitas dari pastry sendiri pasti luar biasa. Iya. Oke, dan untuk selanjutnya ada nggak sih pesan-pesan buat anak-anak muda mungkin yang mau memulai karir atau mau mungkin masih bingung untuk kuliah tentang pastry atau apapun tentang pastry ini atau memulai bisnis, bisa mungkin Mbak Josephine bisa sharing ke teman-teman Helping Marketing kita. Untuk orang-orang muda lah ya. Iya. Kalau Karena kita kan masih muda ya. iya gitu ya. Aduh, kalau aku sih bilangnya kamu nggak akan tahu apa yang kamu mau kecuali kamu udah terjun di dunianya kali ya. Langsung ya. Bener. Jadi banyak-banyak cari pengalaman sama ya belajar dari orang tua juga lah. Iya, benar. Orang-orang tua gitu. Jadi kalau misalnya mau mulai bisnis itu yang paling penting itu banyak-banyak research dulu, cari tahu sebenarnya kita tuh mau buka apa gitu. Jangan asal orang buka A, kita juga buka A gitu loh. Jadi, tapi kita harus ada competitive advantage-nya gitu. Kalau misalnya udah ada produknya sendiri, terus balik-balik lagi, gimana startnya? Kalau gimana mulainya itu kalau misalnya menurut aku sih, mulainya itu yang penting internal dulu sih. Dari internal. Bener-bener. Jadi kalau misalnya internalnya udah ada sistemnya udah rapi, udah ada tim-tim yang membantu kita. Karena kan kalau misalnya bicara bisnis ya, itu kita nggak bisa mulai sendiri. Jadi kita harus ada tim yang mendukung kita gitu. Benar. Dan mungkin yang salah satu tim yang bisa membantu kita ya dari internal terkecil kita ya dari keluarga kita sendiri ya. Iya, benar-benar keluarga, sobat-sobat terdekat gitu. Dan mungkin pasangan kita juga bisa. Iya, benar. Baik, sangat luar biasa cerita dari Mbak Josephine, dan saya pun penasaran gitu bahwa dan ini baru pertama kali menemukan, karena tadi sempat saya mengecek di sosial media dari Little Jose bahwa memang ini benar-benar real dari seluruh pastry yang ada di Little Jose tersebut, dan belum pernah saya menemukan di pastry di Palembang yang lain yang seperti yang ditawarkan oleh Little Jose sendiri. Iya, baik. Itu adalah cerita atau sharing yang sangat luar biasa, sangat menginspirasi dari Mbak Josephine bahwa bagaimana dia memulai bisnis, apalagi bahwa Little Jose ini sudah berdiri di pertengahan di tahun 2020 di mana dengan situasi Covid, dan sampai saat ini Mbak Josephine masih menjalankan bisnis tersebut. Dan saya doakan dan Helping Marketing mendoakan semoga semakin sukses bisnisnya, semakin lancar dan bisa menjadi pastry nomor 1 di Indonesia. Dan teman-teman Helping Marketing, dengan banyak sekali pembelajaran yang dibawakan oleh Mbak Josephine sendiri, semoga bisa berguna bagi teman-teman Helping Marketing sekalian. Sampai jumpa, dan nanti untuk menunggu podcast kita berikutnya. See you later and goodbye. Terima kasih. Terima kasih.